Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jam'ut takhir, dan adapun sholat jamak takhir
Wajibu fihi maka wajib fihi di dalam melaksanakan jamak takhir amron di waktu ada dua syarat saja. Kemarin sudah kita bahas bahwa sholat itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Sholat bisa dilakukan dengan cara normal seperti sholat pada sehari-hari. Sholat juga bisa dilakukan dengan cara jamak, mengumpulkan antara sholat menjadi satu. Sholat juga bisa dilakukan dengan cara qasar, yang menjadi dua, yang menjadi satu. Yang keempat, sholat juga bisa dilakukan dengan qasar plus jamak. Yang keempat bisa dari dua waktu bisa dilakukan dalam satu waktu. Syaratnya jamak takhir itu kemarin sudah dijelaskan ada tiga. Dan sekarang akan kita bahas apa yang menjadi syarat jamak takhir. Maka jawabannya bahwa jamak takhir dan adapun tata cara melaksanakan sholat jamak takhir amroni hanya dua syarat. Haduna dalam sholat ini kita bila sholat itu ada lima. Yang pertama, sholat itu dilakukan selama masih dalam perjalanan. Bila kita sholat dari imam sampai selesai dua sholat harus pada sini dikatakan ayat ini ayatuna biniat di dalam maka adanya ayatuna adanya sholat itu diniatkan dengan niat jamak. Yang pertama yang harus dilakukan adalah niat menjamak sholat, yaitu niat menjamak takhir. Seandainya sholat akan dilakukan jamak antara zuhur dengan asar, maka ketika kita masuk waktu zuhur cukup niat menjamak zuhur akan dilaksanakan bersama di waktu asar. Jika sholatnya akan dilakukan antara maghrib dan isya, maka seandainya sudah masuk waktu maghrib, kita harus niat bahwa sholat maghrib akan dilaksanakan bersama di waktu isya. Dulu jamak takhir. Wa takun niat hadhihi fi waqti ula. Dan ada niat sholat jamak takhir ini harus ada di waktu sholat yang pertama. Niatnya waktu zuhur atau di waktu maghrib. Apakah niat ini harus di awal waktu atau di tengah waktu atau di akhir waktu? Sebaiknya niat jamak takhir diniatkan di awal waktu. Ketika masuk waktu zuhur, terdengar dari sekeliling wilayah ada kumandang dan zuhur, sedangkan ketika baru berangkat naik mobil, baru berangkat naik kereta, naik kendaraan, niscaya nanti keburu sholat di rest area yang 4. Maka kita niatkan saat itu
niat yang takhir di waktu isya. Bagaimana sudah dalam perjalanan dari tadi masuk waktu zuhur, diperkirakan di depan ada rest area. Kita jamaah ini sudah di depan ada rest area. Tapi ternyata rest area tutup. Atau rest area 51 sudah dibongkar. Nggak ada rest area. Lewat dari situ udah jam 1:30, jam 2. Dulu juga menemukan rest area. Kebetulan mobilnya juga bercepat di jalan, maka diusahakan tidak bisa jangan takut. Maka yang banyak lihat selanjutnya di dalam buku wayahul takhir, dan boleh mengakhirkan niat jamak takhir bila ayat qiyam sampai tinggal menyisa min waktu ula dari waktu sholat yang pertama zaman suatu zaman, suatu masa. Lalu untuk dihadfi jika dilakukan sholat itu pada waktu itu karena adaan, maka adanya sholat itu sebagai sholat. Hari ini jam 3 sudah masuk waktu asar pertama. Jam 2 belum ketemu rest area. Setelah 3 juga belum ketemu rest area. Di waktu setengah 3 itulah masih ada kesempatan buat kita niat jamak takhir. Karena setelah 3 itu masih di waktu kedua. Sampai batas mana mepetnya adalah ila ayyadukia bil waqtil ula zaman lawan waktu akhir karena adaan seandainya sholat itu di saat itu dilaksanakan, maka sholat itu selesai sebelum waktu asar. Kalkulasinya seandainya sholat zuhur dilaksanakan secara normal butuh waktu berapa menit? 10 menit. Maka ketika 10 menit lagi sebelum masuk waktu asar, itu masih ada kesempatan untuk melihat jamak. Karena kalau dilaksanakan zuhur di saat itu selesai karena keadaan sholat zuhurnya menjadi ada. Tapi seandainya jam 3 waktu asar, sedangkan sekarang waktu tinggal sisa 1 menit lagi ke jam 3, baru niat jamak takhir, maka itu sudah tidak bisa niat jamak takhir. Maka resikonya sholat zuhurnya harus diqadha karena tidak ada niat dari waktu zuhur. Itu niat. Prakteknya bagaimana? Kalau sholat zuhur tadi, sholat zuhur kemarin kita bahas yang dilaksanakan kalau jamak takdim antara zuhur dan asar. Ketika dilaksanakan zuhur dulu atau asar dulu? Antara maghrib dan isya di jamak takdim dilaksanakan maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu. Maka wala yajibu fi jam'i takhir tartibun, dan tidak wajib dalam sholat jamak takhir itu tartib, tidak wajib. Ketika melaksanakan zuhur boleh, karena itu hitungannya nomornya dulu baru asar. Apalagi itu zuhur asar. Saya mau melaksanakan sholat asar dulu, silakan. Karena waktu itu waktu punya si asar. Jadi zuhur silakan, asar dulu silakan.
tetapi terakhirnya tetap harus berwudu. Kalau antara maghrib dan isya terakhirnya harus maghrib dulu. Maka di sini dijelaskan di halaman 156 tadribun wala walatun wala yang menjadi sahih secara besar. Dan tidak wajib berturut dan tidak wajib niat jamak menurut kaul sahih pada itu, tapi tetap prakteknya juga harus mengikuti kaul lain. Ada wala, ada niat jamak. Itulah tutorial melaksanakan sholat jamaah. Selanjutnya, saya sebenarnya malas begini, karena seakan-akan mengajari malas sama jamaah. Tapi kalau pada belajar itu kan dari kasih belajar di mana? Yuk, lanjutkan. Wayajuzu dan boleh lil-amri bagi orang yang hamil, al-muqimi yang mukim, ada di rumah, tidak kemana-mana, boleh menjamak sholat di waktu maghrib pada waktu turun hujan. Semacam bulan-bulan ini mau meski hujan dulu tak usah apalagi sampai tadi, maka silakan di rumah sholat dulu di jalan saja. Hal ini saya pernah mempraktekkan tahun 2006 tahun banjir sampai 1000 sampai air berhubung air itu berapa sekali kemudian airnya terpaksa ambil itu pakai air laut saat itu kita melaksanakan sholat jamaah antara Allah berpuasa antara disebutkan jamaahnya kalau datang di waktu ini kita mengambil air wudhunya supaya hemat sambil untuk buat teman-teman sholat. Di salat asalnya jam 5:30 di kamar takfir antara Allah dan puasa. Lalu setelah dan kemudian jam 6 semakin kamar takfir antara bisa dan maghrib. Dengan satu rumah bisa menyebutkan sholat. Karena sudah tidak ada dapatkan untuk panik. Untuk bersyukur. Boleh betul, boleh. Sudah. Ayat Jumat mengumpulkan menjamak bainahuma antara dua sholat. Yaitu wal asri yakni sholat zuhur dan sholat asar. Wal maghrib wal isya dan antara maghrib dan sholat isya. La waktu salian tidak dibolehkan di waktu sulit. Tapi kalau di waktu itu
tetapi di waktu yang pertama mendengar dari hujan yang membolehkan kita menjamak dua sholat antara Zuhur dan Asar, antara Maghrib dengan Isya. Apakah hujannya harus sampai banjir? Tidak. Di sini dijelaskan batin batal matar akan saudi as'alan na'al, jika membasahi air hujan itu ke bagian atasnya pakaian dan ke bawahnya selai. Kalau kita masjid, pakaian kita pasang, telapak selai kita pasang. Itu boleh dijamak. Bahkan di sini bukan hanya baik musuh dan boleh yang asli menjamak sholat asar yang berganti dengan sholat sunnah itu dilapor dengan adanya rukun hujan. Karena ini juga menjadi sholat. Kemudian usul sabiqah dan ditemukan syarat-syarat yang tertentu tidak ditakrimi pada sholat yang empat. Dan disyaratkan ayat pula wujudul matori, adanya hujan itu di awal sholat lain, di awal dua sholat. Selama melaksanakan sholat jamaah dua-duanya masih turun hujan. Bagaimana kalau awal sholat hujan, mau masuk ke sholat yang kedua hujannya habis, hujannya rata, hujannya asar, maka sholat yang kedua tidak boleh, karena sebabnya sholat. Walayak wujudun, dan tidak cukup wujudun adanya hujan birasakan pula minuman di tengah-tengah sholat yang pertama di antara kedua. Jika kita sholat yang pertama dapat Zuhur 2 rakaat, hujannya selesai, hujannya asar, hujannya ra'ad, maka sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat, karena penyebabnya sudah tidak ada. Dan disyaratkan ayat pula wujudul adanya hujan minta salami ketika salam minam gula dan sholat yang pertama. Ketika salam sholat yang pertama, setelah melakukan salam hujan masih air, hujan masih terus, silakan dilanjut menjamak sholat asar. Sawakunis amat sama saja apakah terus-terusan al-maqalu hujan itu bakal naikkan sesudah salam, enggak atau tidak. Adapun setelah masuk ke sholat yang kedua setelah asar, kalau dengan asar, sholat yang kedua sholat isya, kalau antara maghrib dan isya, begitu masuk sholat Zuhur satu rakaat hujannya berhenti, maka silakan dilanjut. Sebabnya sudah ketemu di sholat di rakaat pertama atau rakaat sholat.
Cuma ingat harus rasul dan ditentukan satu kelonggaran ini di jabul maqam untuk melaksanakan jam sholat dengan sebab hujan diusolli kepada orang-orang yang sholat di jamaah ini dalam berjamaah di masjid wa ghairihi dan di lainnya masjid min mawdi'il jamaah dan tempat-tempat berjamaah dan pagi jauh bukan mundur. Al-Saisu dan yang memperbolehkan juga adalah waya'ala dan kena bahaya al-zahiru orang yang pergi di masjid dan lain-lain tempatnya di bawah berjamaah dalam sholat berjamaah bil maqami dengan sebab hujan di tariqih di dalam perjalanan. Tapi kitab-kitab yang lain memfatwakan ketika kita sibuk pengantinan itu diperbolehkan menjamak sholat antara nomor asal antara maghrib dengan isya supaya walaupun pengantinan sholatnya tidak berhenti. Karena pada umumnya kalau tidak dicarikan solusi seperti itu, orang yang dipenanti, orang yang dinandani, kira-kira sholat apa? Enggak. Biasa. Maka untuk mengatasi itu sebenarnya ada solusi. Minta didandani habis sholat orang. Undangannya mulai jam 1. Tapi jam 12 dia bisa jamak sholat antara dengan kemudian jam 1 didandani sampai asar sudah sholat maghrib niatin nanti jamak akhir dengan isya maghrib tinggalkan sholat isya waktunya panjang selesai undangan jam 12 selesai undangan jam 11 jam 1 masih ada waktu masih bisa menjamak maghrib dan isya dengan demikian tidak ada satu waktu sholat yang ditinggalkan kalau sholat maghrib supaya mantenan dari sholat 4 waktu digunakan mulai asar maghrib dan isya. Nanti melahirkan tinggalkan sholat udah cuci lalu mandi tinggalkan sholat maka banyak dan Rasulullah SAW peristiwa melihat keadaan neraka paling banyak menghuninya kaum perempuan. Nah banyak yang meninggalkan apalagi zaman sekarang wanita melahirkan dengan teknologi yang sudah sangat canggih dengan obat yang ada sekarang 11 hari 15 hari sebenarnya sudah tuntas dalam kita animasi, tapi tetap mandinya nunggu 40 hari. Sedangkan dari 15 ke 40 berapa hari? 20 hari. Berarti selama 20 hari itu si emak tidak sholat karena alasannya belum dimandiin sama mereka dan ada alasannya sudah meninggalkan sholat selama 25 hari. 25 hari ada 5 waktu sampai hari berapa? 125 waktu. Punya anak 1, 120 waktu tinggal punya anak 250 waktu sholat itu. Sedangkan akan sholat meninggalkan sholat 1 waktu akan mendapat sisa selama 500 punya anak 250 waktu 250 kali 500 hari 120 waktu 250 waktu 250 kali 500 hari 120 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 waktu 250 k
belum lagi meninggalkan sholat waktu, belum lagi meninggalkan sholat tidak bersengaja, belum lagi meninggalkan sholat waktu sembilan ayat dan sebagainya. Keadaan seperti itu yang mencelakakan dan banyak. Ada yang kaum muslimin rahimahullah yang kata sholat yang kosong dan sebagainya. Tempat yang perlu kita kaji di penulis masih sebelum tadi mungkin karena akan dibahas sholat waktu menuju nanti pasal sholat Jumat. Yang mana di negeri yang sangat enggak